pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kalian hari ini? Baik. Kok muridnya masih berat ya? Kalian jelaskan belum? Sudah. Untuk kelas 8B, hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang masuk hari ini? Baik. Kenapa kok nggak berangkat? Sakit. Oh, yang sakit ya. Kita doa bersama-sama ya. Semoga Babi segera sembuh dan bisa bergabung lagi di kelas 8. Ya. Amin. Nah, mengawali hari ini, kayaknya Mas Fadil lulus ya. Kok belum bersemangat? Bolehlah Mas berikan ekspresi ya. Nanti instruksinya itu kalau saya tepuk satu kali, kalian tepuk. Kalau saya bilang tepuk tunggal, nanti kalian tepuk sekali ya. Gitu. Bisa diikuti. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk plural. Ini bisa diikuti saya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk plural. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa. Bu Laila itu punya 3 benda misterius ya, yang nantinya pasti kalian akan menyukainya dan memang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Pada tahu nggak? Pengen tahu deh? Pengen aja atau pengen banget? Ya, saya bukan dulu ya. Ada benda yang nanti saya bawa, tapi ada aturannya ya. Nanti kalian silahkan menebak bendanya apa. Terus benda itu termasuk sumber daya alam apa? Ada yang masih ingat ya, kelas 7 dulu kita sudah membahaskan tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi nanti silahkan kalian angkat tangan dulu, baru nanti menjawab ya. Ya Bapak ya, 1, 2, 3. Benda ini adalah, ayo siapa yang bisa menjawabnya? Wah ternyata biasa sekali ya. Benda ini benda mudah gitu ya. Ya karena tadi yang paling duluan mengacungkan tangan, berarti ini ya paling depan. Ini benda apa enggak? Saya tahu, Bu, itu kan kayu. Iya kayu. Kayu ini pemanfaatannya untuk apa saja ya? Itu bisa dibuat mebel seperti lemari, kursi, dan meja di kelas ini. Ya betul ya. Ini adalah kayu merupakan sumber daya alam kehutanan ya. Pemanfaatannya sangat banyak sekali. Di antara yang meja, kursi yang kalian gunakan, lemari, atau bahkan ada juga pintu, jendela, semua terbuat dari kayu ya. Sudah di benda yang pertama. Kita lanjut benda yang kedua ya. Benda yang kedua, di sini ada sesuatu yang istimewa juga ya. Tara. Apakah benda yang saya tunjukkan ke kalian? Ada yang tahu benda ini benda apa? Ya, saya berikan kesempatan ya. Anak yang ada di sebelah kanan saya ya, Mbak Namia ya. Benda ini benda apa? Itu pasir, Bu. Ya, benda pasir. Daya tambang. Manfaatnya untuk membangun tembok, Ya. rumah, gedung atau perkantoran. Ya, betul. Jawaban Mbak Nanda betul ya. Beri tepuk tangan buat Mbak Nanda. Jawabannya sudah tepat. Tadi ini adalah pasir, merupakan sumber daya alam bahan tambang. Pemanfaatannya banyak sekali, bahan bangunan atau membuat kolam renang, gedung, sekolahan memang menggunakan bahan tambang berupa pasir ya. Kita lanjutkan untuk benda yang terakhir ya, yang paling istimewa juga. Bendanya adalah, dan ada suaranya. Apa ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Hah? Oh, Mbak Asia. Itu kerang, Bu. Itu sumber daya alam lautan.
Itu biasanya kalau kerang mutiara biasanya diambil mutiaranya Bu. Kalau kerang hijau biasanya untuk dimakan karena rasanya enak banget Bu. Tadi jawabannya Mbak Asia sudah benar ya? Iya. Mbak Asia. Kerang termasuk sumber daya alam kemaritiman atau kelautan ya. Tentu saja pemanfaatannya bervariasi. Kalau kerang yang saya bawa ini adalah kerang yang memang dimakan, dimasak, diolah gitu ya, dan paling enak ya. Tapi kalau kerangnya kerang mutiara biasanya dijadikan untuk berhias. Tadi kan Bu Lela sudah memperlihatkan kalian 3 benda yang pastinya berkaitan dengan keragaman alam yang ada di Indonesia. Tentu saja keragaman alam Indonesia ini nggak cuma 3 itu tok ya, tapi juga banyak sekali keragaman alam Indonesia yang lain. Ya, nanti saya akan memutarkan video pembelajaran berkaitan dengan keragaman alam yang ada di Indonesia. Nanti kita bisa menyaksikan bersama-sama. Setelah itu nanti kita bahas bersama tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, tentang pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Sudah siap belum dengan tayangan videonya? Siap ya. 1, 2, 3. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar. Ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Tadi video pembelajarannya sudah kita saksikan bersama-sama ya. Ternyata banyak sekali keragaman alam yang ada di Indonesia ya. Nah ini nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita raih di pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi sumber daya hutan ya. Yang kedua mampu mengidentifikasi sumber daya kemaritiman. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengidentifikasi sumber daya laut. Ada 3 ya, sumber daya hutan, sumber daya kemaritiman, dan sumber daya. Berikutnya, pembelajaran ini menggunakan metode discovery learning ya. Bu Laila akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nanti untuk kelompok 1 dan kelompok 4 temanya adalah sumber daya alam hutan ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 5 nanti temanya tentang sumber daya alam tambang. Dan yang kelompok 3 dan 6 nanti membahas tentang sumber daya alam kemaritiman. Silahkan nanti kalian membaca materi yang ada di buku paket atau buku
internet bisa kalian manfaatkan. Nah, terus nanti tugasnya apa Bu? Tugasnya adalah kalian membuat peta konsep atau mind mapping ya. Nanti ditulis di kertas A3. Tenang saja, A3-nya nanti ini saya bagikan untuk kelompok masing-masing. Dan setelah kalian mendiskusikan, membuat mind mapping, pasti ada perwakilan kelompok yang nanti presentasi ke depan. Ya. Dari penjelasan Ibu Laila, ada yang ditanyakan atau sudah paham? Ya. Silakan nanti kalian punya berkelompok mendiskusikan apa yang menjadi tema yang telah saya berikan dan kalian kerjakan. Waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan berkelompok. Ini sudah mulai siapkan untuk kertas A3. Nanti silakan kalian membuat mind mapping di kertas ini ya. Akan saya berikan ke setiap kelompok satu. Kita dapat tema pemanfaatan sumber daya alam. Gimana nih teman-teman? Kita mulai dari mana? Gimana kalau kita lihat barang-barang yang ada di buku? Kita baca-baca dulu, kalau udah tahu pemanfaatannya apa, nanti kasih tahu kita semua. Ini loh, di paragraf ini ada penjelasan hutan lindung Swaka Marga Satwa. Iya benar. Tambah satu lagi. Tadi kan ada hutan yang kayaknya dijual. Apa sih namanya kok aku lupa? Apa ya? Aku juga lupa. Kita baca dulu lagi yuk. Bentar. Ini loh namanya hutan produksi yang katanya menghasilkan hasil alam yang akan dijual di berbagai dagangan. Masa sih? Ini loh di paragraf kedua halaman 124. Oh iya benar. Kalian sudah dapat informasi tentang sumber daya hutan? Udah nih di halaman 124 sampai 125. Coba di kalian buka dulu bukunya. Aku tadi juga buka atlas. Ternyata ada banyak persebaran hasil alam yang ada di Indonesia ya. Di masing-masing daerah ternyata beda-beda ya. Oh iya ya, di atas Banyak. di atas itu berarti kita bisa mencantumkan data yang ada di atas itu ya. Oke. Sekarang kita menugaskan untuk menuliskan mind mappingnya. Oke, siap bos. Hutan konservasi. Iya. Kelompok 2 bagaimana ini? Sudah paham belum? Belum paham Bu. Kok belum paham? Tadi kalian dapat tema apa? Sumber daya alam tambang. Oh, sumber daya alam tambang. Nah, terus nggak pahamnya? Gimana? Kenapa nggak paham? Apa bahan tambang cuma ada di daratan ya Bu? Oh, bahan tambang itu tidak cuma di daratan, tapi juga bisa di lepas laut. Contohnya ada minyak bumi, yang tadi yang di video itu ya. Jadi kalau bahan tambang itu melalui suatu proses yang namanya penggalian, terus juga ada ekstraksi atau pemisahan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Penjelasan Bu Laila sudah paham belum? Paham ya. Silahkan nanti kalian mengerjakan mind mappingnya, bisa dari buku paket atau dari atlas, buku geografi, bahkan dari internet juga dipersilahkan ya. Silahkan dikerjakan. Waktu pekerjaannya sudah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi. Ini ada perwakilan dari kelompok 1. Nanti mohon ketika dipresentasikan kalian semua yang di sini bisa mengikutinya dengan baik. Silakan untuk kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nikel ya. Dan juga untuk kemaritiman yang ada di Indonesia, kita bisa membahaskan keanekaragaman ikan, terumbu karang, dan juga hutan mangrove ya. Dari pembelajaran ini kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pemanfaatan sumber daya alam Indonesia? Bahwasanya kita bisa melakukan hal yang paling terkecil ya. Dari lingkungan tempat tinggal kita harus bagaimana agar kelas ini tetap bersih. Apa yang harus kita lakukan? Bersihkan. Terus apa lagi? Mengelola sampah pada tempatnya, dirawat ya. Dan juga hal ini bisa kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ya, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Tidak cuma manusia yang dipimpin, tetapi juga